Allah. Ya, boleh. Masuk. Silakan. Waalaikumsalam. Silakan duduk. Masuk. Duduk. Duduk. Alhamdulillah ya. Insyaallah. Iya, Inti. Selamat pagi. Selamat pagi, Pak. Bagaimana kabarnya hari ini? Alhamdulillah baik. Alhamdulillah baik ya. Oke, Inti. Apakah Indri di sini di dalam pembelajaran ada suatu problem nggak? Baik-baik aja sih, Pak. Baik-baik aja. Tugas aman? Aman. Nah, guru-guru baik kepada kamu? Baik, Pak. Alhamdulillah kalau gitu. Kegiatan kamu di luar sekolah apa aja sih? Kadang bermain, Pak, sama teman-teman. Bermain dan teman-teman. Suka bermain apa kalau Bapak boleh tahu? Bermain di rumah aku aja sih, Pak. Kadang di rumah teman juga. Itu main game Mobile Legends nggak? Enggak, Pak. Oh, Nggak suka. enggak. Oh, nggak suka. Bagus kalau kamu nggak suka main game Mobile Legends. Oke, di obrolan kita di sini itu bersifat rahasia ya. Tidak ada boleh yang tahu, mau keluarga ataupun teman-teman. Kita yang tahu di sini adalah kita berdua. Apakah sudah siap? Iya. Ya. Sebelum itu silakan untuk posisi duduk tergantung dengan kenyamanan Indri di sini, boleh diatur-atur mau seperti gimana posisi duduknya. Udah nyaman, Pak. Udah nyaman? Udah. Kalau mau minum ya tinggal minum aja. Kebetulan di sini ada air minum Almasum. Silakan. Oke, Indri, gini ya, terkait dengan Bapak kemarin membaca dari formulir yang sudah Bapak bagikan ketika di kelas, dan Bapak juga mendengar dari rekan-rekan kamu ya. Benar kamu suka bernyanyi? Saya sangat suka sekali bernyanyi, Pak. Suka bernyanyi. Tapi kamu pernah gak tampil bernyanyi di depan kelas? Belum sih, Pak. Di teman-teman kelas belum? Belum. Kenapa? Takut aja, Pak. Takut gimana? Takut diketawain sama teman-teman. Oh, takut diketawain. Emang hal apa sih yang kamu takuti diketawai teman-teman kamu? Karena aku nyanyinya masih fals, Pak. Nyanyinya masih fals. Jadi kamu merasa minder gitu ya? Takut kalau diketawain karena masih fals nyanyinya ya. Tapi kamu hebat loh, punya keinginan, punya cita-cita dalam bernyanyi. Iya, Indri. Bagaimana sekarang pendapat Indri supaya Indri tidak kuku, percaya diri lah ketika tampil bernyanyi di depan teman-teman kelas, dan juga suaranya tidak falas? Bagaimana? Menurut saya harus sering latihan biar suaranya gak falas sama biar gak gugup. Bagus sekali itu untuk solusi dari Indri ya. Jadi harus sering latihan. Sebelumnya Bapak boleh gak mengasih saran untuk kamu? Boleh, Pak. Boleh. Alhamdulillah. Jadi gini ya, kamu tahu tidak selain daripada itu latihannya seperti apa? Belum, Pak. Jadi gini, dari saran Bapak ya, kalau latihan supaya kita percaya diri gitu ya, pertama kita latihan bernyanyinya di depan cermin. Di depan cermin kita bernyanyi, kemudian direkam oleh HP, dan setelah itu dilihat oleh kita sendiri, evaluasi bagus enggak suaranya atau gimmick mukanya gimana. Jadi dievaluasi oleh diri sendiri. Bagusnya sih saya tuh kalau lagi bernyanyi sedih seperti ini, mimiknya, mimik wajahnya, suaranya misalkan. Jadi direkam lah ya, ada jejak digitalnya. Selain daripada itu, pola makan juga, makanan dan minuman harus dijaga. Kamu suka makan sebelah? Suka, Pak. Nah itu kurangi, karena itu akan berpengaruh ke suara kamu, suara karakter bernyanyi kamu gitu. Siap nanti mengurangi makanan sebelah? Siap, Pak. Terus suka minum minuman yang dingin nggak, kayak es boba, es teh poci?
Suka Pak. Nah, itu juga kurangi ya. Jangan terlalu banyak, ya secukupnya aja lah gitu ya. Karena kalau sering banyak minum minuman dingin, terus makanan yang tadi kayak seblak yang mengandung pedas yang lumayan, itu berpengaruh loh ke suara kamu, ke tenggorokan. Nanti kamu kan sakit tenggorokan gimana gitu ya. Kurangi ya. Jadi yang pertama itu apa? Harus sering latihan. Latihan seperti di depan cermin. Punya cermin di rumah kan? Punya. Iya, besar atau kecil? Besar, bagus. Nah, depan cermin terus di apa? Di video sama HP. Kemudian selain daripada itu harus latihan juga menjaga pola makan, kurangi makanan yang pedas-pedas, yang dingin-dingin, yang intinya lah bisa jadi penyakit untuk kita. Harus makan atau minuman yang 4 sehat, 5 sempurna. Ya, kalau kamu ingin jadi vokalis atau seorang penyanyi yang profesional. Jadi idola kamu siapa? Tiara Andini, bagus sekali. Itu harus punya idola kita tuh, biar kita bisa mengikuti apa perjalanan dari idola-idola kita. Contoh bapak gak punya idola nih. Idola bapak itu yaitu Ustadz Abdul Somad. Makanya bapak sering dengerin ceramahnya, terus bapak juga tahu biodatanya. Perjalanan dia bisa sampai sukses. Nah, Indri juga harus gitu. Jadi harus tahu perjalanan idola Indri gimana sih dia bisa jadi sukses gitu ya. Nah, selain dari itu Indri, apakah orang tua kamu dan juga guru-guru kamu di sekolah di sini mendukung kamu tidak? Kalau orang tua saya selalu mendukung, terus guru-guru juga selalu kasih saya semangat biar ini saya lebih bagus. Masya Allah, alhamdulillah kalau gitu, bagus sekali kalau gitu mah. Jadi kalau orang tua mendukung, guru-guru mendukung, kamu juga harus tambah lebih semangat lagi dalam latihan nih. Oh iya, kalau proses latihan kamu suka berapa lama? Gak nentu sih Pak, kadang cuma 30 menit gak lama. Gak lama, cuma 30 menit. Iya, karena saya suka merasa malas Pak. Itu ya. Emang kamu latihan ada pembimbingnya gak? Enggak sih Pak, saya suka latihan sendiri. Oh aja. sendiri, kirain bapak ikut les vokal. Enggak Pak, karena kalau ikut les vokal biayanya mahal. Iya ya, betul sekali. Kalau les vokal tuh dari daerah Nagreg juga bapak, 1 jam itu bayar 400.000. Itu 1 jam loh, bayar 400.000. Kalau latihannya lebih dari 1 jam berarti bayar lagi. Bayangin kalau latihan 2 jam jadi berapa? 800.000, cukup mahal ya untuk hal itu. Tapi kamu bagus loh, punya motivasi untuk belajar sendiri juga gitu. Tapi itu sih tantangannya, kalau kamu belajar sendiri ada rasa malas sedikitnya gitu. Kalau latihan nih, suka lagu apa? Pop sih. Lagu pop? Iya, karena aku paling suka Oh, genre pop. Kenapa gak genre jazz aja? Gak suka sih Pak. Oh, nggak suka. Latihannya emang sendiri di dalam ruangan, di kamar atau di ruang tengah? Iya, kadang di kamar, di ruang tengah. Orang tua kamu suka risih gak kalau kamu latihan seperti itu? Gak Pak, karena orang tua aku selalu mendukung aku. Oh, Selalu nge-support aku buat nyanyi. Pernah nyanyi bareng dengan orang tua? Pernah sih Pak. Pernah. Ternyata itu dengan siapa? Ayah, ibu, oh dengan mama. Berarti mama kamu bisa bernyanyi? Bisa. Bagus, punya bakat atau hobi yang sama ya antara kamu dengan orang tua kamu. Itu menyenangkan sekali loh. Kalau kita punya hal yang kita sukai atau hobi, terus kemudian orang tua mendukung, keluarga mendukung, bahkan latihan bersama dengan keluarga itu
jadi hal yang menyenangkan sekali gitu. Kalau kamu latihan nih, by the way latihannya suka dalam karaoke yang ada di YouTube atau kamu inisiatif sendiri bawa sambil main musik gitu? Karaoke sih Pak, lihat di TV. Oh lihat di TV karaoke, oh gitu, bagus sih. Kalau misalkan nih di sekolah di sini memfasilitasi Indri untuk terus latihan vokal, ada les vokalnya di sini, ekskul tentang vokal, kamu berminat gak untuk ikutan? Tentu sih Pak, aku ingin sekali ikutan karena biar lebih bagus aja suaranya, biar gak latihannya sendiri, jadi bareng-bareng sama teman-teman. Ya betul gitu Indri, karena memang dalam untuk supaya kita bisa menjadi vokalis yang bagus, nyanyinya biar gak falas, itu latihannya tidak hanya mengandalkan bakat dari diri sendiri aja, harus sharing dengan teman-teman, bahkan harus punya pembimbing. Karena kalau latihan itu tidak asal kalau punya guru pembimbing itu. Jadi gini Indri, kalau kita punya pembimbing enak, nggak langsung latihannya nih, ada prosesnya dulu, kayak olah vokal, olah suara, olah pola lantai, olah kita intonasi nada, naik turunnya nada, olah juga dalam gestur gimmick muka kita, itu dipelajari loh Indri. Makanya kalau kita ingin jadi penyanyi yang profesional harus seperti itu. Kamu ingin jadi penyanyi profesional? Belum ada rencana jadi penyanyi profesional sih Pak. Oh belum ada, tapi yakin lah saya mah kamu nanti akan jadi penyanyi yang profesional. Kamu nanti akan jadi penyanyi yang banyak jobnya, panggungannya bagus lah. Asalkan kamu itu senang latihan, jangan ada rasa malas dalam latihan. Terus nanti juga harus ada guru pembimbing. Semuanya juga harus latihan atau diserahkan kepada ahlinya, Indri. Kalau kita belajar kepada orang yang tidak ahli, ya kita akan jadi orang yang kurang ahli. Jadi belajarlah hal apapun itu ke ahlinya. Contoh Indri nih, suka bikin kue. Suka sih Pak. Suka. Nah, itu asal tidak bikin kuenya. Enggak. Nah, gitu. Latihan bikin kue dari siapa? Dari Mama. Nah, Mama ahli kan bikin kue. Iya. Nah, seperti itu. Jadi Indri kalau sekarang ingin jadi vokalis yang profesional, suaranya tidak falas, itunya percaya diri di depan teman-teman, bahkan di depan orang banyak, harus belajar ke ahlinya gitu. Siap tidak? Siap. Ya. Oke Indri, bagus sekali ya. Jadi kalau kita ingin penyanyi profesional, kita harus banyak-banyak latihan seperti itu ya. Kayak tadi olah vokal, olah suaranya harus baik gitu. Nah, sebenarnya di sekolah-sekolah itu suka ada perlombaan. Nah, nanti kan kamu dilatih nih dengan pembimbing di sini gitu, di ekskul pembimbing vokal ini. Kalau kamu nanti diajukan, direkomendasikan untuk ikutan lomba vokal itu, kamu mau ikut gak? Gak tahu sih Pak, karena aku belum pernah ikut lomba, terus takut. Nah, itu sebenarnya kamu itu pola itu harus dihilangkan, pola-pola negatif yang ada di pikiran kamu. Jadi kamu ganti, aku pasti bisa ikutan lomba itu. Kalau perlombaan itu hanya sebatas untuk pengalaman seseorang. Jadi kalau kita udah punya pengalaman, nanti akan menjadi orang yang profesional, karena guru yang terbaik itu adalah pengalaman loh Indri. Jadi kamu harus silakan, baik Pak, saya akan bisa untuk ikutan itu, karena kan nanti kamu akan dilatih. Tenang aja, kamu jangan merasa minder atau takut nanti kalau ikut lomba. Tapi sebenarnya saya penasaran, apa yang bikin kamu takut lomba nih, ikut lomba? Gugup aja sih Pak, takut suaranya fals. Oh ya enggak lah, nanti
karena kan kamu akan dilatih di sini, terus akan dapat pembimbingan di sini gitu. Tidak akan lah, saya yakin kamu akan jadi penyanyi yang bagus suaranya, asalkan kamu tadi bisa mentaati apa yang sudah saya sampaikan tadi, saran-saran dari saya gitu. Baik. Nah, kalau untuk itu ini nih, dari pertemuan ini apa tugas inti sekarang? Saya harus sering latihan biar suaranya gampang, Bagus. biar percaya diri. Bagus. Dengan cara latihan di depan cermin, Terus? bisa di rumah. Terus Terus pola makan juga, dan mie minum. mau minum kan sekarang? Enggak, Pak. Enggak, ini ada kebetulan air minum Almasum, ini sehat, kalau untuk badan akan jadi segar. Iya, Pak. Mau nggak nanti? Boleh, nanti ambil sama kamu aja ya. Selain itu apalagi latihan, apalagi olah Vokal, ya. vokal, olah Pola suara. terus olah gimmick muka. Bagus, kamu udah paham ya apa yang udah saya sampaikan. Lalu sekarang nih kita akan bertemu lagi minggu depan. Sekarang tanggal berapa? Tanggal 22. 22, 23. Oke lah. Nanti kita tanggal 29. Tanggal 29 kita bertemu lagi di hari yang sama, di waktu jam yang sama juga. Kita akan ngobrol lagi nih terkait dengan perkembangan kamu nanti setelah ini, karena besok kalau kamu udah siap, saya akan mengajukan ke kesiswaan untuk mengadakan les vokal. Terus nanti kesiswaan mengajukan ke kepala sekolah. Mudah-mudahan di ACC ya. Iya, Pak. Karena sebenarnya kita itu ingin menaikkan bakat-bakat siswa itu, memfasilitasi siswa yang punya bakat. Kemarin juga ada loh orang mukanya kayak kamu. Itu teh namanya teh Eis juga, mah itu teh jago dalam bermain gitar. Itu skillnya bagus. Sama saya juga sharing ngobrol seperti ini, dia jadi semangat lagi. Nanti akan ada pokoknya les musik, les vokal, terus les tari, banyak nanti akan kami sediakan fasilitasi. Pokoknya untuk kamu harus semangat dalam belajar, jangan pantang menyerah. Kamu juga harus lebih yakin lagi, karena gini nih, ada 3 yang akan menjadi penghambat keberhasilan. 3 kata-kata. Pertama, aku tidak bisa. Yang kedua, tidak mungkin. Yang ketiga, aku sudah tahu. Nah itu teh 3 kata yang menjadi kita terhambat untuk menjadi orang yang sukses. Kenapa? Tahu gak? Enggak, Pak. Enggak tahu. Oke, boleh Bapak kasih tahu? Boleh. Jadi yang pertama, aku tidak bisa. Kata ini teh menjadi seolah-olah kita membatasi diri kita. Padahal kita itu udah disediakan, udah diciptakan oleh Tuhan tuh dengan bentuk yang sebaik-baiknya, punya potensi, punya bakat kan. Terus yang kedua, tidak mungkin. Nah, kata tidak mungkin ini seolah-olah menjadi penghambat kita. Kita belum juga terjun tapi udah merasa minder, tidak mungkin. Seolah-olah kita udah menghilangkan, tidak percaya kepada yang namanya takdir dari Tuhan. Padahal kan Tuhan sudah menyediakan nih, dan Tuhan juga kan kun fayakun. Kalau kata Tuhan jadi, maka jadilah gitu. Yang ketiga, aku sudah tahu. Nah kata itu tuh menjadi penghambat keberhasilan kita loh. Kenapa? Karena gini, tahu gak kamu? Kalau kamu merasa aku sudah tahu, kayak ibarat sekarang seperti ini botol. Botol ini sudah ada isi airnya kan? Ya. Kalau diisi lagi airnya bakal gimana? Tumpah. Tumpah. Nah kamu harus seperti botol yang kosong, yang siap menampung mata air dari manapun. Betul gak? Betul. Nah, itu.
sekarang kamu intinya harus sukses ya, harus semangat lagi dalam hal belajar. Nanti minggu depan kita bertemu lagi ya. Nanti dihubungi lagi sama Bapak, bisa Bapak ke kelas ataupun nanti bisa Bapak nanti menghubungi teman-teman kamu supaya kamu nanti datang ke sini, atau nanti kan kita sering bertemu boleh di jalan ngobrol-ngobrol. Pokoknya jangan canggung lah kepada Bapak. Kalau ada yang mau ditanyakan silakan, kalau ada yang mau minta bantuan Bapak silakan. Bapak terbuka untuk Indri, untuk kemajuan Indri supaya Indri menjadi siswi yang berhasil, cita-cita Indri tercapai. Mudah-mudahan juga orang tua Indri terus mendukung ya dalam bakat Indri bernyanyi. Bapak terus terang ya, Bapak sangat mengapresiasi sekali Indri itu punya potensi dalam bernyanyi, harus diasah ya. Siap? Tahu kamu pisau? Tahu. Nah, pisau kalau terus diasah jadi apa? Jadi tajam. Nah, kamu juga gitu. Kalau kamu terus biasa bakatnya bakal akan tajam. Wah, bakal membludak kamu nanti. Betul tuh ya Indri? Iya. Paham? Paham. Oke, kalau udah paham. Nah, sekarang gini, bagaimana perasaan kamu ketika kamu setelah konseling ini dengan Bapak? Saya lebih tenang Pak, Tenang. karena udah mendengar arahan dari Bapak. Alhamdulillah. Saya jadi lebih semangat untuk latihan bernyanyi dan saya lebih percaya diri. Alhamdulillah, itu kalau bagus untuk itu. Mudah-mudahan kita sehat terus, panjang umur, kita bertemu di lain waktu ya. Oke, sip, good luck pokoknya Indri. Pasti bisa. Terima kasih Pak atas Sama-sama. arahannya. Permisi. Sama-sama. Ini tuh ambil dulu air minum. Nggak apa-apa, Pak. Oh, nggak apa-apa ya, silakan. Hati-hati ya di jalannya. Silakan.